Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya sehat ya? Alhamdulillah, ini kelas teologi, tasawuf dan filsafat. Ya, kali ini pada pertemuan beberapa hari yang lalu kita sudah jelaskan tentang teologi serta objek kajiannya, sudah selesai. Kita masuk pada tasawuf. Kita juga ingin bicara objek kajian tasawuf. Kalau objek kajian teologi apa? Tentang Tuhan kan, theos itu Tuhan. Logos ilmu berarti ilmu atau pengetahuan tentang Tuhan. Teologis dalam bahasa agama Islam disebut dengan ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid? Karena Islam sudah mendogma bahwa Tuhan itu satu. Tuhan adalah satu, maka ilmu yang berkenaan dengan ketuhanan disebut dengan ilmu satu. Ilmu tauhid atau pengetahuan tentang tauhid. Yang pertama, lebih gamblangnya disebut dengan rukun iman. Al-arkan, arkanul iman. Berapa? Sittatun, ya toh? 6. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Rusul ya, bukan rasul ya. Rasul itu satu tapi rusulun banyak. Wa rusulihi wa bil yaumil akhiri. Akhir dengan akhir beda loh ya. Akhir yang paling akhir. Tapi kalau akhir, akhirat. Ya toh? Akhir dari semuanya. Akhirah dengan akhirah beda ya. Kalau akhirah yang paling terakhir. Tapi kalau akhirah alam akhir. Yaumul akhir, yaum dinok ya, kiamat. Dan yang terakhir yang keenam adalah iman terhadap ketentuan wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itulah objek kajian teologis atau teologi, yaitu tentang ketuhanan atau ilmu tauhid. Tentu saya tidak ingin menyentuh atau menjelaskan teologi Katolik, beda kan? Teologi Buddhis beda, teologi agama lain beda. Karena ini adalah saya Muslim ya, kita kampus Islam, maka objek kajiannya dibatasi oleh keislaman yang dalam Islam disebut dengan ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid? Ya karena itu Islam sudah mendogma bahwa Tuhan itu esa, artinya satu. Maka pengetahuan tentang ketuhanan disebut dengan pengetahuan atau ilmu satu. Ilmu tauhid. Dilepas anunya, maskernya. Ya. Oh ini syarifah ini. Baik. Sudah selesai itu teologis, theos dan logos. Theos itu Tuhan, logos ilmu. Sekarang masuk pada tasawuf. Teosofi kan? Teologi, tasawuf dan filsafat. Filsafat pertemuan nanti. Hari ini kita kaji objek kajian tasawuf atau madah ilmi tasawuf. Materi apa? Kalau kita bicara tasawuf itu apa sih yang dikaji? Tasawuf itu pengertiannya apa sih tasawuf itu? Yaitu membersihkan, mensucikan jiwa. Kenapa jiwa dibersihkan? Berarti kotor kan? Nah kalau udah suci, udah bersih, ngapain dibersihkan? Berarti jiwamu alias nafsumu itu kotor, dia harus disucikan. Mensucikan jiwa bukan pakai sabun wing, bukan pakai rinso, apa? Pakai mujahadah, ya loh, perang melawan diri, karena jiwa itu pada diri kita. Ya loh, nafsu kan? Kita bersihkan nafsu kita cari rinso yang sebanyak-banyaknya, tambah mati kamu. Yaitu minum rinso, ya tambah keliru, makanya nanti ada di samping tasawuf ada filsafat. Nah, filsafat itulah yang menepakkan, apa menepakkan itu? Melakukan sesuatu secara tepat, nanti dibahas dalam filsafat yang akan datang. Sekarang tasawuf dulu. Secara bahasa semacam itulah gampangannya, yaitu usaha seseorang atau jihad seseorang untuk mensucikan jiwanya atau mengendalikan nafsunya. Berarti nafsu itu masih kotor.
Apanya yang kotor? Bukan nafsunya yang kotor, tapi kemauannya yang kotor, kemauannya yang liar. Dia harus dikendalikan supaya tidak liar sehingga suci. Liar itu menjadi kotor. Baik, sekarang saya langsung bicara objek atau madah ilmi tasawuf. Objek kajian atau materi tasawuf. Yang pertama adalah iman. Dalam dadamu kan? Yang pertama adalah iman. Jadi objek kajian tasawuf itu 5. 5, enggak pernah keluar dari ini, 5. Tolong catat ya. Tulis dalam otakmu, dalam ingatanmu. Objek kajian tasawuf itu 5. Objek kajian teologis 6, ya toh? Disebut dengan arkanul iman. Objek kajian tasawuf 5. Berarti 5, 6. 6, 5 kok 5, 6. 6, 5. Apa itu? Pertama iman. Ada dalam dadamu. Dengan 4 sifatnya yaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik adalah benar, amanah tidak khianat, tabligh apa adanya harus jujur, fatanah tidak dungu alias tidak pura-pura. Itulah sifat iman. Maka apakah kamu itu benar atau tidak, imanmu mengata itu. Sakjane aku benar apa ora, kamu tahu itu. Ya toh? Aku jujur apa ora, khianah apa enggak? Enggak perlu tanya Pak RT, apalagi tidak sidang paripurna. Aku. Nah, imanmu mengata. Apa iman itu? Mawuk lirofil qalbi. Sesuatu yang terukir dalam qalb, dalam hati. Berarti ada yang mengukir. Siapa yang mengukir? Allah. Maka disebut dengan kitab. Maka iman itu wujudnya kitab, catatan, ukiran, fenomenanya tidak ada keraguan. Nek ragu berarti enggak iman. Maka zalikal kitabu la raiba fi, iman itu tidak ada keraguan. Kitab itu, kitabmu catatan, ukiran oleh Allah itu sidik apa enggak, amanah apa khianah, tabligh apa enggak, ya toh, fatonah apa pura-pura dungu. Tahu kamu? Maka objek kajian tasawuf yang pertama adalah iman. Ada dalam dada kita. Bisa diikuti ini? Bisa ya? Nanti kalau enggak putar lagi videonya, itu putar berkali-kali. Supaya apa? Lanyah ya. Yang kedua adalah ilmu. Objek kajian tasawuf adalah ilmu. Pertama iman, kedua ilmu dengan pengetahuan tidak sama. Ilmu itu anugerah Allah, ia bersifat benar. Ya. Pengetahuan itu produk manusia. Kebenarannya bersifat nisbi. Sekarang benar, besok bisa salah. Benar menurut seorang itu, bisa salah menurut orang lain. Tapi kalau ilmu itu dalam dadamu. Al-ilm fi sudur, la fi sudur. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimuna. Itu dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Surat Al-Ankabut itu surat ke-29. Kalau 30 apa? Kalau 30 surat Rum, 31 Luqman, 32 Sajdah, 33 Ahzab, 34 Saba, 35 Yasin, kok kan sing hafal blas. 36 As-Saff, 35 Fatir, 36 Yasin, 37 As-Saffat, 38 Shad, 39 Az-Zumar, 40 Ghafir, 41 Fusilat dan seterusnya. Wis enggak usah dihafalno. Hafalno karo mlaku wae. Lek pertama apa? Pertama Al-Fatihah. Terakhir Anas. Keberapa itu? Ke 100? Ke 114. Menghafalnya saya hafal saking seringnya ya. Nah, dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 49 ayatnya dicek bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ilmu itu dalam dadamu. Wujudnya apa? Berbagai fenomena ayat nyata jelas apa adanya.
Maka apakah kamu itu benar atau tidak, ilmu menginformasikan. Dan apa yang diketahui oleh ilmu dalam dadamu itu benar. Salah dikata salah, benar dikata benar. Maka kamu itu benar apa enggak? Enggak usah tanya Pak RT, aku salah, aku benar. Sudah, diam. Ya enggak? Pak D, aku salah apa benar? Ya enggak usah tanya orang. Ilmu Allah ada dalam dadamu menginformasikan. Objek kajian tasawuf kedua adalah ilmu, bukan pengetahuan, tapi pengetahuan di atas kertas, ilmu dalam dada. Al ilmu fis sudur, la fis sudur. Al ilmu nurun, ya. Ilmu adalah cahaya, wal ma'lumatu musahhabatun. Pengetahuan itu laksana mega. Mega itu kan pindah-pindah ya, tapi kalau cahaya itu ya bercahaya terus. Dan seterusnya. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah nikmat. Nikmat ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Fungsi atau wazifah asasiyah nikmat ini adalah merasakan. Maka siapapun manusia itu punya nikmat, fungsinya merasakan. Kamu kroso apa enggak? Kamu akui produknya kejujuran. Ya toh? Nikmat. Maka di dalam surat Ar-Rahman ya, surat ke-55 ayatnya 13, 16, 18 dan seterusnya itu Allah menyata betapa anugerah nikmat Allah itu lumpurnya habis. Waduh. Cari yang lain, tempat lain. Jajan, bakul jajan di belakang Win ada. Win apa? Lumpur 10.000 ya. Cari. Sampai dapat ya. Ada kok di belakang Win. Pokoknya bakul jajan. Di belakang sini, yang sini. Oke. Jadi nikmat sudah jadi bahasa Indonesia. Fungsinya nikmat dalam dadamu itu bisa merasakan. Kamu kroso apa enggak itu? Merasa enggak? Merasa kan masing-masing? Yang merasakan itu namanya nikmat. Maka dalam surat Ar-Rahman surat ke-55 sampai Allah mengulang 31 kali diulang dalam sebuah surat yang hanya terdiri dari 78 ayat. Coba dilihat surat ke-55, enggak di sana ya, enggak usah. Surat ke-55, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ulang-ulang. Marajal bahraini yaltaqiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu bolan baleni. Artinya betapa anugerah Allah berupa nikmat itu tidak bisa kamu dustai. Mulutmu bisa berdusta tapi nikmat itu akan merasa apa adanya. Kalau dicubit podo sakite, dipijit podo enake. Sama kan, nggak mengenal tua, muda, sama aja. Objek kajian tasawuf yang ketiga adalah nikmat. Ada dalam dadamu, bisa merasakan dia. Benar? Iman, ilmu, nikmat. Yang keempat adalah takwa. Takwa itu bukan fenomena zahir. Takwa itu fenomena batin. Bukan baju takwa lah ya. Baju takwa dengan takwa tidak sama. Apakah orang yang berbaju takwa itu pasti bertakwa? Belum tentu. Ya loh. Wah, wong itu takwa banget, kopiahnya tinggi. Belum tentu. Kopiah tinggi itu bukan fenomena takwa. Takwa itu anugerah Allah, fungsi takwa itu mentaati. Apakah kamu itu taat atau tidak? Atau pura-pura taat? Apakah kamu takwa atau bajumu saja yang bertakwa? Kamu tahu. Gitu? Kamu cerdas, maka takwa itu korelasinya dengan sifat iman namanya fatona. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Itu dalam surat Al-Hajj ayatnya 30. Maka fenomena zahir yang aku pakai sarung kayak gini, pakai baju kayak begini, kamu berbaju berkerudung, apa sajalah itu sya'air ya. Itu namanya fenomena syariah. Hendaknya tidak lepas dari pimpinan takwa yang ada dalam dadamu. Kalau enggak jadi kesombongan, itu loh.
Kamu wajib memakai kerudung yang bagus, wajib toh. Tapi harus dipimpin oleh takwa. Ini diperintah oleh Allah, taat. Lah kalau enggak gitu nanti kerudungmu mbok gawe sombong, ya enggak? Tapi kalau kamu atas dasar takwa yang dalam dadamu, maka berkerudungmu akan semakin elegan dan menawan. Ono wong pakai kerudung yang mergo elok-elokan tambah sombong, kemenyek, ya enggak? Gilani, namanya tidak inner beauty, apa namanya? Inner jeleki, inner nggak pleki. Tapi kalau berkerudungmu, pakai livenmu, lalu pakai apa namanya? Ini bajumu itu atas dasar melaksanakan perintah Allah dan bersyukur, maka kamu akan kelihatan lebih elegan, lebih enak dipandang, gitu, lebih menawan lah, lebih menawan. Ada orang cantik tapi enggak menawan itu ada, tapi orang biasa tapi menawan, namanya inner beauty. Maka kembali pada dirimu, kalau dirimu itu di dalam berekspresi syariah itu atas dasar takwa yang dalam dadamu, maka kamu akan kelihatan menawan gitu. Dan menawan itu enggak nyahwati, enggak mudah dilecehkan orang. Nah, kan gini loh, kalau kamu dilecehkan orang itu coba kamu kembali pada ya karena aku enggak takwa. Alias aku megal-megal ben. Lah, tapi kalau kamu benar-benar atas dasar orang itu takut deh loh. Kamu punya wibawa, ya enggak? Laki-laki mau goda itu meruk teklek ngono ya. Kisinan dhewe kalau kamu atas dasar takut. Tapi lah kamu ngadang-ngadang sapa ya sing goda aku beda lagi gitu. Aduh, wis gawe baju ngene, apik ngene, kok gak ono sing perhatikan. Lah ini berarti enggak takwa kamu. Udah karena Allah saja nanti orang itu akan menghormati arek iku. Lek ayune enggak patek sih tapi subhanallah ya toh, bikin enggak bisa tidur misalnya loh. Ya, gitu ya, Gus. Ngono apa rasanya? Ora yang ngono lah. Lah ya ngono ya makanya kembali pada orang diri kita yang mandang dan kembali pada dirimu masing-masing. Bajumu ya baju disebut baju takwa. Belum tentu yang memakai takwa loh ya. Baju ini kamu bukan baju takwa ya. Belum tentu lo kamu gak bertakwa ya. Lama lebih bertakwa kamu. Ya. Ya gitu. Ono sing gawe kopiah sampai gawe kopiah sampai ngene ya. Saking khusuke sampai ngene. Malah. Lek salat ning ngarep dhewe gawe jubah ya toh. Terus buatuke hitam. Ternyata itu apa? Karena ada itu wong tahajudnya selalu, jamaahnya selalu, jubahnya, surbanya selalu, ya. Tapi ternyata chatting istri orang. Kapan kamu bisa keluar sama aku? Ya, ono nggak ngono ki? Wonten kok, wonten ki ada maksudnya, ya toh. Oke, maka takwa itu bukan fenomena zahir, tapi fenomena batin. Takwa itu korelasinya dengan fatonah, ketaatan. Kamu itu pura-pura takwa dengan memakai baju takwa, dengan jubah, dengan tasbih, dengan menonong apa benar-benar takwa dalam dadamu. Nek dirasakne. Kalau orang itu benar-benar takwa itu ya biasa aja. Salatnya biasa. Bukan diusuk-usuk batu ini biasa aja kayak sampeyan biasa ya. Nah, wong sing ngenak ireng yang biasanya kurang malahan. Enggak. Ya enggak. Ngenake sampe uwitem ngono, tapi nyualahno wong tok. Nah, berarti asline ngono dek iki ora takwa. Mek bergaya alias pura-pura takwa dan itu bisa dirasakan. Wonge enggak toleran sak enake dhewe ngelokno wong ngafir-ngafirno tok. Alias apa ya? Dia tidak punya surga, dia hanya punya neraka untuk kamu. Kamu harus masuk neraka. Karena sekarang tuh Tuhan sudah saya kuasai dan neraka di tangan saya. Semua enggak bisa masuk surga. Nah, ya. Itu contohnya biar uwing janggute panjang terus. Dosa tok, bid'ah. Kamu pakai kerudung ini pakai apa? Dosa jariah. Nah, masuk neraka. Kamu tadi bagaimana? Tidak niat masuk neraka. Jadi nerakanya dia enggak punya surga. Nah, kalau orang bertakwa tidak punya neraka, dia hanya punya surga. Apa?
karena yakin Allah itu maha pengampun, yakin Allah itu maha penyayang. Nah, bagi orang yang pura-pura takwa, Allah itu maha nggak plei, Allah itu maha kereng gitu. Allah digambarkan, Allah atau Tuhan digambarkan seperti gendruwo. Apa gendruwo itu? Ngwedeni tok nih sini, ngwedeni tok. Arek cilik dideni. Tapi gendruwo sekarang udah takut. Sama anak kecil. Soalnya sudah ada gendruwo langsung, Allahumma barik lana fima razaq. Gendruwonya takut ya. Waduh, aku mau dimakan ini ngono. Lari ya. Nah, apa objek yang keempat adalah takwa. Pura-pura takwa apa takwa beneran? Kamu tahu itu. Apa bajumu tok sing bertakwa? Nah, orang yang benar-benar takwa, nah, ekspresinya itu kasih sayang, sabar dan yakin Allah itu maha pengampun, Rahman Rahim Malikut. Ada Ghafar, Ghafur, Afu ya. Tapi orang yang pura-pura takwa, wenakane menyonyong, waduh yang ini terus wabeh yang neraka. Silakan kamu ikut ke neraka apa ikut ke surga. Kali seolah-olah surga ditutup sama dia. Bahkan Tuhan sendiri sudah dia kuasai. Tuhan sekarang sudah apa kata saya? No, cuma nggak diomongin, diomongin kan nggak pantas. Neraka kamu. Jadi gampangan ini kayak Pak Dini Gusti Allah lah gampangannya. Apa? Bosnya Tuhan ya. Karena Tuhan sudah dibeli dengan ibadahnya itu loh. Karena dia sudah menyonyong, hei Tuhan, aku sudah sujud, kon saya kudu manut kataku. Ngono, aslinya ngono. Kuwi lek takwane pura-pura, sujudnya ngomen mau nyonyong. Saiki kon kudu manut aku lho ya, lek ra manut awas kowe. Neraka saiki. Kowe sing mlebu neraka. Ngono. Tuhan malah di ngonokne. Makanya ketepatan nanti dibahas dalam ilmu filsafat. Tasawuf ini membersihkan jiwa. Jangan sampai sholatmu ndadekno kamu sombong. Alias sholatmu bukan karena takwa, bukan karena taat, tapi sholatmu karena ingin dilem sebagai orang yang khusyuk. Aku lo khusyuk, ngomong kudu manut aku. Aku lo khusyuk, kon kudu jatuh cinta karo aku lo ya. Kon wedok kan, aku lanang duitku akeh, kon kudu manut salatku lho, deloken bathukku. Nah, ngono. Terus ku tak chat, "Dek, omahmu ngendi?" Ya, engko makan di kafe mana terus kita lanjut ke kamar ya. Kenapa? Karena dia merasa khusyuk. Ya, merasa. Alias takwanya kepura-puraan. Ana apa ta ngono iki? Akeh. Ora mek ono, banyak, dan saya ngalami sendiri. Istri saya pernah dilecehkan oleh orang yang ditengarai itu, masya Allah ya. Masya Allah terus, Ustadz, ini boleh nggak saya pinjam untuk meeting? Meeting apa maksudnya? Ya ketemuan, meeting doang kan? Nah, kok bicaranya lama-lama kok mengarah ke situ? Ya gini aja bah, asalkan yang bersangkutan mau nggak mau ini nomornya. Nomor istri saya kasihkan dia. Langsung chat. Berapa kalau ketemuan di sini? Aku yang jawab. Ya 20 juta aja bah. Baru dibayar 5 juta. Wis konangan bojone ngono lho. Baru dibayar 5 juta, terus konangan bojone dia gegeres akhirnya rame. Sakjane kudune 20 juta. Saya yang mainkan bukan istri saya itu, karena sing ngajak diomoti, sing ngajak dijilati, sing ngajak ini. Tak jak ayo. Aku sebenarnya kalau gituan sudah nggak mampu, tapi kalau jilat-jilat masih hot. Maksudnya jilat apa, Pak? Ya, maksudnya jilat apa, Bah? Seolah-olah aku wong wedok. Ya jilat itumu. Apa? Pisang goreng apa jilat untuk nilai sesuatu? Ya itumu. Yang dimaksud dengan itumu adalah yaitu. Ya. Yang dimaksud dengan itumu adalah yaitu. Berapa? 25 bah. Ini tak kasih DP 5 juta dulu. Lumayan kan yang gitu lampu ditum-tumne wong-wong duwe. Tapi sing 20 juta enggak dibayar. Wis konangan bojone. Nah, padahal sing ngecat iku
jubahe dawa, surbane dawa, menyong-nyong, sholat tahajud di situ di masjid paling awal. Maka takwa itu dalam dadamu, itu loh. Jadi bukan dalam mulutmu. Jadi dalam dadamu ya toh. Maaf. Jadi objek kajian tasawuf itu 5. Yang pertama iman, kedua ilmu, ketiga nikmat, keempat takwa. Zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maka fenomena zahirmu, sya'airmu itu pakai kerudung, pakai baju, pakai sarung. Jangan karena sesuatu selain karena takwa, harus karena ketaatan. Kalau enggak jadi sombong. Itu dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayatnya 30. Nanti dicek. Surat ke-22, 23 apa? Al-Mu'minun, 24, An-Nur, 25, Al-Furqan. Pertama, Al-Fatihah. Kedua, Al-Baqarah. Ketiga, Al-Imran. Keempat, An-Nisa. Kelima, Al-Ma'idah. Keenam, Al-An'am. Ketujuh, Al-A'raf. Kedelapan, Al-Anfal. Kesembilan, At-Taubah. 10, Yunus. 11, Hud. 12, Yusuf. 13, Ar-Ra'du. 14, Ibrahim. 15, Al-Hijr. 16, An-Nahl. 17, Al-Isra. Subhanalladzi asra. 18, Al-Kahfi. Ya apa kaitannya Al-Kahfi itu? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'alahu iwaja. Wis iku ayat pertama wae. Ayat terakhir apa? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dan seterusnya. Al-Kahfi diwaca bendina loh, setiap Jumat ya. 19 Maryam, bukan Al-Maryam, Maryam. Ada yang mengatakan Miriam, ada yang Maryam, ada yang Muryam. Kaf ya ain shad. Terusnya Zikru rahmati abdahu Zakaria. Ya. Betul ya? Hafal Quran tuh? Hafal Quran? 20 Oha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dan seterusnya. 21 Al-Anbiya, 22 Al-Hajj, 23 Al-Mu'minun, 24 An-Nur, 25 Al-Furqan, 26 Asy-Syu'ara, 27 An-Naml, 28 Al-Qasas, 29 Al-Ankabut, 30 Rum, 114 An-Nas. Jadi objek kajian tasawuf pertama iman, kedua ilmu, ketiga nikmat, keempat takwa, dan kelima adalah nafsu. Yang harus dikendalikan oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasa oleh nikmat, dan dicek oleh takwa. Kenapa nafsu itu liar? Berapa menit mah? 2 menit lagi ya? Baik, sampai di sini. Pembahasan bagaimana nafsu, kita jelaskan pertemuan yang akan datang. Seperti apakah nafsu itu? Kita jelaskan saufan nashrah fil liqa' al-ati wa fil usbu' al-qadim insyaallah. Wa nantahi wa nakhtatim liqa'ana al-yawm muhadaratan al-yawm naltaqi fil yawm al-akhir insyaallah ma'asih wal afiyah wa aqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
ekspresimu? Ekspresinya satu persatu mah. Siapa yang hadir? Siapa yang hadir? Yang belakang? Isi smart? Ya, nama. Pakai masker. Nah, siapa? Taib. Tali backgroundnya. Sebut aja namanya. Sebut nama. Terus berikutnya? Terus? Jung? Nah, ini nih. Ya tuh, yang Jung. Azra. Ini? Ya, ini. Nama yang jelas. Kamu? Najma. Najma. Zulfi. Ini penanggung jawab kelas. Lihat mah. Sebutkan nama. Mas Adam lihat sini. Adam. Mas Adam. Terus? Mas Ilham. Ada Habib siapa namanya? Habib Alwi masih beli kurma. Sama siapa tadi? Zaki. Ini? Ilmi. Thank you very much. Syukran jazilan ala hudurikum. Saya doakan semuanya sukses ya. Ingatkan teman-teman, pertemuan berikutnya 2 minggu lagi. Dan semua wajib hadir supaya enggak repoti aku untuk nguji itu loh.